Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. 2017 72% sertifikat tanah hasil dari tangan Cina. Kita tuh udah nggak ada, Pak. Pertemuan tanggal 27, 28, 29 kemarin di Cina, Jokowi mengatakan kepada Xi Jinping, tolong buatkan detail program, tolong bangunkan. Coba kita punya negara, ibu kota negara kita minta tolong dibangunkan, dibangunin, dibuat bangunannya oleh presiden negara lain. Artinya udah selesai. Bukan saya memfitnah, otak pakai otak. Punya otak nggak lo? Ini persoalan, makanya kan sampai bilang begitu Rocky Gerung kan? Bilang apa? Tolol ya? Iya, Rocky Gerung aja bilang tolol, apalagi saya, goblok kali ya. Ini infiltrasi sosialis internasional dan kebangunan PKI di berbagai partai. Muncul sekarang PSI. PSI itu dia sebenarnya boneka cantik. Ya, karena background di belakangnya itu para taipan-taipan 9 naga. Seminar-seminar tentang politik. Mendatangkan profesor apapun selalu membahas partai Islam akan kalah. Kenapa para profesor-profesor doktor ahli politik selalu menyebut-nyebut kita akan kalah kalau ikut politik? Karena mereka dibayar untuk bikin makalah itu. Paham? Yang masih memungkinkan kita berlanjut menjadi pemilik sah Republik ini adalah menangkan pemilu 2024. Kekuatan kita persatuan. Persatuan untuk tidak bersama, persatuan untuk bersama. Kita boleh berbeda, tapi kita tetap bersaudara. Negeri ini punya sejarah. Cina-Cina jangan sembarangan mengambil negeri kami. Kami pernah belajar perang gerilya dari Jenderal Sudirman. Jangan coba-coba jajah negeri ini. Kami pernah punya Pangeran Diponegoro sebagaimana diterangkan Ustadz Salim Afilah. Jadi negeri ini tidak akan pernah lepas ke tangan para penjajah selama kita tidak pernah ragu dengan pertolongan Allah. Coba lihat bagaimana milik publik dijadikan milik private oleh pengembang PSN PIK 2 dengan mengambil sungai sebagai wilayah mereka, mengambil bantaran sungai sebagai tempat mereka membangun bangunan dan menjadikan hutan mangrove milik negara, milik perhutani yang sudah ditanam sekian ratus tahun, dipelihara sekian tahun sebagai tempat wisata mereka. Dan karena digambar mereka ini dinilai rencana adalah dibangun jembatan ke sini, ke seberang sini, padahal ini milik negara. Sementara dia tidak membangun apa-apa dan dia akan menikmati semua itu, keuntungan itu adalah untuk mereka. Dan inilah betul-betul negara. Saya lama di birokrasi, pada saat seperti ini maka negara harus mendapatkan kompensasi dan pembagian hasil jangka panjang dari pemanfaatan lingkungan yang seperti ini. Karena ini betul-betul diambil oleh privat, berapa ratus kilometer yang diambil, dan bukan hanya sungai ini loh yang terjadi. Ada sungai Sisadane, sungai Dadap, sungai Kohot, berbagai sungai, bantaran sungai yang ada di wilayah PSN PIK 2, semua sepertinya akan seperti ini, diambil bantarannya untuk dikuasai dan dijual. Dan inilah wilayah yang sangat mahal harganya, ini di atas 30 juta per meter. Nah, dijual oleh mereka karena dia menjual lingkungan. Dan kepada menteri yang mengeluarkan izin bahwa ini eco city bagi mereka dengan memanfaatkan aset negara untuk keuntungan mereka. Ini menurut saya, ini harus diaudit kebijakan ini, dan semua yang terlibat menyerahkan aset negara itu tidak boleh hidup bebas dengan menikmati menyerahkan aset negara ini kepada pengembang. Ini di depan mata kita sangat jelas, bantaran sungai diambil, sungai dikuasai, dan lingkungan mangrove akan dijadikan tempat wisata oleh mereka tanpa mengeluarkan uang apapun, dengan mengusir rakyat, mengusir perhutani, mengusir masyarakat yang sudah mengelola hutan ini puluhan tahun dengan menata mangrove, dan dia hanya menikmati. Kurang biadab apa kalian terhadap bangsamu? Terima kasih. Mantap endingnya. Halo Sobat PIK 2, pada hari ini saya Stacy sedang berada di River Safari Singapura. Nah, nantinya di PIK 2 akan ada kawasan seperti ini, tapi tentu lebih berbeda dan lebih menarik.
Mengapa? Karena di PIK 2 akan ada mangrove safari pertama di Indonesia dan menjadi yang terbesar karena hutan mangrove-nya di kawasan seluas kurang lebih 160 hektar. Pergi dengan tenangnya. Tiap malam air asin banjir, apa ada kalau dibuang sampahkan ke dalam, habis yang tengah rakyat, belum dipakai. Jangan sepotong-sepotong. Ayo, lanjut. Lanjut Wawi, bilangin tuh kencing elu tuh yang jadi lurah. Jangan gitu, jangan egois gitu. Lo tanya kencingnya Oji. Ini di atas nampak preman-preman yang memang disiapkan untuk menjaga antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini mereka berjaga di sini titik-titik yang dianggap bakal ada sentuhan dengan masyarakat karena adanya pengalihan jalur sungai dan jalan. Selamat pagi semuanya, izin saya menginformasikan bahwa ini adalah sungai yang membelah antara desa Muara dengan desa Lemo yang sekarang kondisinya seperti ini, ditutup untuk kepentingan proyek PIK 2. Rencananya ini akan dialihkan ke pinggir sana, dialihkan ya kan, dipinggirkan, dihapit oleh tembok kiri kanan. Nah, di sana masih ada kampung, kurang lebih sekitar 150 rumah untuk desa Muara dan sekitar 180 rumah untuk desa Lemo ya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ada wilayah yang pemerintah sudah nggak ada. Itu adalah wilayah PSN PIK 2. Wilayah PSN PIK 2 itu kan ditulis hanya 1.700 hektar. Menjadi 2.800. Tapi faktanya semua wilayah di 9 kecamatan itu terpampang semua PIK 2. Bukan wilayah yang disebutkan. Nah, 9 kecamatan tuh mulai dari Kosambi, Teluk Naga, Paku Haji, Mauk, Sukajadi, Kemiri, Kronjo, Mekar Baru, itu 8 kecamatan adalah Kabupaten Tangerang. Tambah kampungnya Ma'ruf Amin, itu Tanara, itu masuk, tapi Ma'ruf Amin pun diam. Coba bayangkan seorang wakil presiden kampungnya mau digusur rakyatnya, dia diam. Berarti siapa yang di atasnya? Clear sekali. Kampungnya Ma'ruf Amin, Tanara itu, saya kemarin ke sana, itu ditawar hanya Rp30.000 per meter. Sawah tambak, itu kampungnya Ma'ruf Amin. Bapak dan Ibu bisa bayangkan sebangsa dan setanah air, kampung wakil presiden tidak bisa berteriak melawan oligarki, itu praktik. Jadi, nah, orang boleh menyatakan ada pengacara besar, misalkan saya duduk bohong, saya punya rekamannya semua. Jadi jangan menganggap saya bohong. Ada menyatakan bahwa itu transaksi. Saya punya rekamannya, orang ini transaksi di kantor pengembang, bukan di lapangan. Notaris-notaris mereka sekarang ada di kampung-kampung mutar-mutar. Ya, notaris diturunkan ke kampung-kampung dengan menawar tanah. Tanah sekarang di Kronjo itu Rp52.000, Rp2.000 untuk desa, Rp10.000 untuk maklar. 40. Bapak makan es krim di PIK 2 Rp100.000. Sekali makan es krim 2 meter tanah. Kurang zalim apa kita? Menangis saya. Itu fak. Nah, inilah praktek oligarki yang paling sempurna dan tertutup. Tertutup
Yang menariknya, karena saya membela rakyatnya, Ketua Abdesi melaporkan saya. Melaporkan saya ke polisi. Ini negara apa? Aparat melaporkan rakyat yang membela rakyatnya. Ini negaraku. Bapak saya perintis kemerdekaan. Mendidik saya melihat perjuangan dia negaraku begitu. Nah, aturan apa sih yang menyebabkan Pak Amsari itu mereka? Saya lihat Bapak Ali Tori, nanti kita kaji. Satu, yang dilakukan itu adalah dia menetapkan wilayah itu sebagai lokasi yang seakan-akan hanya pengembang PIK 2 yang boleh beli. Itu oleh Pemda. Oke? Akhirnya tidak boleh ada transaksi apapun kecuali dengan mereka. Yang kedua yang dilakukan adalah izin jual beli. Tidak boleh ada jual beli di lokasi 9 kecamatan itu kecuali kepada pengembang. Lurah, desa, camat, tidak boleh ada transaksi apa-apa. BPN tidak boleh ada transaksi apa-apa. Ketiga, mekanisme pembebasannya aneh. Ini masuk PSN. Biasanya kalau pembebasan pemerintah kan ada panitia penetapan harga, panitia 8. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.